Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bersyukur. Kita puji Allah dan kita syukuri semua nikmat yang sampai pagi hari ini Allah terus berikan kepada kita. Secara khusus kita bersyukur Allah berikan kepada kita nikmat hidayah. Allah memberikan kepada kita petunjuk. Dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, kita rela meninggalkan rumah kemudian memilih beriktikaf di masjid. Dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, kita rela untuk berdiri melaksanakan sholat, lebih kita pilih daripada kita tidur di kasur masing-masing. Alhamdulillah, dengan hidayah yang Allah berikan, kita lebih memilih untuk lebih banyak melihat ayat-ayat Allah di mushaf daripada kita melihat berbagai macam hal di media sosial kita. Bersyukur kita atas hidayah yang diberikan oleh Allah. Seraya kita terus berdoa, mudah-mudahan dari hari ke hari hidayah yang Allah berikan kepada kita semakin bertambah. Secara khusus kita berharap dengan kehadiran Ramadan, hidayah Allah itu semakin kuat dan hidayah Allah semakin bertambah untuk kita. Selawat dan salam berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan selalu disampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di akhirat dengan selalu meneladani beliau, baik dalam akhlak, dalam ibadah, dalam muamalah, semoga nanti di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Dalam kehidupan kita, setiap kita tentu berharap ada yang melindungi kita, ada yang memperhatikan kita, dan ada yang menjaga kita. Ini harapan setiap orang. Ketika ada yang melindungi, menjaga, dan memperhatikan kita, kita akan tenang. Contoh yang paling sederhana, seseorang yang punya rumah, kemudian rumah ini ada penjaganya. Penjaga 24 jam. Maka, baik ketika dia berada di rumah, ataupun ketika berada di luar rumah, dia akan tenang. Dia tidak akan cemas, tidak khawatir kalau akan ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Dia tidak khawatir, tidak akan takut kalau ada barang-barang di rumahnya yang akan diambil oleh pencuri. Karena sudah ada penjaga. Dan sekarang coba kita bayangkan, jika yang menjaga kita saja manusia kita merasa tenang, apalagi kalau seandainya kita mendapatkan penjagaan dari Allah. Tentu kita akan lebih aman. Kita akan lebih tenang. Tetapi kita juga harus ingat, penjagaan yang Allah berikan kepada para hamba, itu datangnya tidak secara tiba-tiba. Ada sebab, ada akibat. Penjagaan dari Allah itu akibat. Tetapi untuk mengundang penjagaan dari Allah, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Dalam hadis Arba'in yang ke-19 riwayat Imam Tirmizi kita melihat diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu hari kata Abdullah bin Abbas, saya dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di onta beliau. Faqala li, kemudian Nabi berpesan kepada saya, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Saya akan berpesan kepada engkau beberapa pesan. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah selalu bersamamu.
Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, menjaga Allah tentu tidak bisa diartikan secara letterlek. Dan ini mustahil. Tidak mungkin kita sebagai hamba yang menjaga Allah. Yang terjadi sebaliknya, Allah lah yang menjaga kita. Maka kata Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga perintah-perintah Allah dengan cara melaksanakannya. Menjaga larangan-larangan Allah dengan cara meninggalkannya. Menjaga batasan-batasan yang Allah tetapkan dengan cara tidak melewatinya. Ini yang dimaksud dengan menjaga Allah. Yahfazka, Allah akan menjaga engkau. Ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dalam tafsirnya, pembelaan Allah terhadap orang-orang beriman itu bentuknya macam-macam. Di antara bentuk pembelaan Allah terhadap orang-orang beriman, Allah menyelamatkan seseorang dari musuhnya. Allah melindungi seseorang dari orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Allah menghindarkan seseorang dari musibah. Ini di antara bentuk perlindungan dan penjagaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, kita akan mendapati beberapa hal yang sengaja Allah sebut agar kita jaga. Yang pertama di antaranya solat. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat yang 5 waktu dan secara khusus solat wusta atau solat asar. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang solat dalam Al-Quran, yang menarik itu adalah Allah memerintahkan kita untuk mendirikan solat, iqamatus solah, dan menjaga solat, al-muhafazah ala solah. Ini yang akan kita temukan dalam Al-Quran. Mendirikan solat, kemudian menjaga solat. Mungkin sering muncul pertanyaan dalam diri kita. Dalam Al-Quran disebutkan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kenapa banyak orang yang solat, tetapi tetap saja mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah? Solat jalan, korupsi jalan. Solat jalan, menipu jalan. Solat jalan, berbohong jalan. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya mungkin sederhana. Karena rata-rata umat Islam, kita baru berada pada level melaksanakan solat. Belum sampai kita kepada level mendirikan solat dan menjaga solat. Mendirikan dan menjaga solat itu dimulai dari sebelum kita solat. Dimulai dari kita berwuduk. Di antara generasi awal umat Islam, ketika mereka sedang berwuduk, wajah mereka berubah menjadi pucat. Ketika ditanya, kenapa engkau ketika berwuduk wajah engkau pucat? Jawabannya sederhana juga. Wajar saya khawatir, wajar saya pucat, wajar saya cemas. Karena sebentar lagi saya akan menghadap kepada Tuhan saya, katanya. Jadi dari mulai berwuduk, mereka sudah menyiapkan diri. Ini yang dimaksud dengan mendirikan solat dan menjaga solat. Kemudian ketika solat, gerakan-gerakan solat benar-benar dilaksanakan dengan sempurna. Tidak tergesa-gesa rukuk, tidak tergesa-gesa sujud. Bahkan zikir-zikir solat juga dibaca dengan penuh ketenangan. Sebahagian mungkin hanya ingin yang penting selesai solat. Dalam sebuah hadis yang sangat menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika seseorang menyempurnakan solat, bacaan disempurnakan, kemudian gerakan disempurnakan, maka solat akan berkata, Hafiztani hafizakallah. Wahai hamba Allah, engkau jaga saya, Allah akan jaga engkau. Ini kata solat. Tetapi ketika seseorang dalam solat, dia tidak menyempurnakan bacaan solat, tidak menyempurnakan gerakan solat, tergesa-gesa semua. Solat pun akan berkata kepada dia,
Dhayya'tani dhayya'akallah. Wahai hamba Allah, engkau sia-siakan saya, engkau pun akan disia-siakan oleh Allah. Ini yang pertama, yang langsung disebutkan oleh Al-Quran agar kita jaga, solat. Yang kedua, yang harus dijaga dan langsung disebutkan oleh Al-Quran adalah menjaga sumpah. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Wahfazu aimanakum. Jaga atau peliharalah sumpah kalian. Yang dimaksud dengan menjaga sumpah ini adalah jangan sampai sumpah dijadikan alat untuk berbohong. Sangat banyak orang dia bersumpah ini asli tapi padahal palsu. Ini bersumpah untuk berbohong. Juga yang dimaksud dengan menjaga sumpah adalah jangan sering-sering bersumpah. Jangan terlalu sering, tiap sebentar bersumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jaga sumpah kalian, kata Allah. Termasuk juga yang dimaksud dengan menjaga sumpah adalah bagaimana ketika seseorang sudah bersumpah, dia benar-benar laksanakan apa yang telah dia ucapkan dalam sumpah tadi. Ini yang dimaksud dengan menjaga sumpah. Kemudian dalam hadis juga disebutkan oleh Nabi SAW sesuatu yang mesti kita jaga. Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabat, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, kata Nabi. Sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, kami sudah benar-benar malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya." Kata Nabi, yang saya maksud dengan malu yang sebenar-benarnya adalah antahfazar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Kata Nabi, malu yang sebenar malu adalah dengan cara menjaga kepala dan apa yang ada di kepala. Mulai menjaga telinga, mulai menjaga mata, mulai menjaga lisan, dan juga termasuk menjaga pikiran. Dan menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya. Termasuk yang ada dalam perut adalah menjaga hati. Bagaimana agar selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana agar selalu berprasangka baik kepada Allah. Juga termasuk menjaga perut adalah menjaga sesuatu makanan yang masuk ke dalam perut. Agar yang masuk ke dalam perut adalah makanan yang halal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua tentu ingin mendapatkan penjagaan Allah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mengundang datangnya penjagaan dari Allah. Yang pertama adalah dengan berdoa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu tradisi yang diajarkan oleh Nabi SAW, ketika melepas seseorang akan berangkat, Nabi selalu mendoakan beliau. Dan yang menarik, yang didoakan oleh Nabi tidak hanya keselamatan dia pulang dan pergi, tetapi yang didoakan oleh Nabi adalah agar agama orang yang melakukan perjalanan ini dijaga oleh Allah. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi untuk melepas seseorang ketika melakukan perjalanan, astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku titipkan kepada Allah agama engkau, amanah engkau, dan penutup-penutup amal engkau. Kenapa Nabi doakan agar agamanya terjaga, agar amalnya terjaga, agar amanahnya terjaga? Karena perjalanan itu godaannya banyak. Tak banyak orang ketika melakukan perjalanan justru mereka menyimpang keluar dari apa yang Allah ajarkan. Maka Nabi ajarkan ketika ada orang yang akan melakukan perjalanan, kita doakan agamanya terjaga, amanahnya terjaga, amal-amalnya juga terjaga. Ini di antara hal yang bisa mengundang pertolongan Allah dengan berdoa. Kemudian yang tak kalah penting, yang bisa mengundang datangnya pertolongan Allah adalah dengan cara membiasakan diri berzikir dengan zikir yang maksur, zikir yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, kami diajarkan oleh Nabi sebuah zikir yang apabila zikir ini dibaca 3 kali waktu sore, maka dari sore sampai pagi yang membacanya terhindar dari musibah yang datang secara tiba-tiba. Jika zikir ini dibaca ketika pagi hari sebanyak 3 kali, yang membacanya terhindar dari musibah yang tiba-tiba dari pagi sampai sore. Zikirnya kita hafal semua.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai', yang dengan menyebut namanya sesuatu apapun baik di langit di bumi tidak bisa mendatangkan bahaya kepada seseorang. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tentang zikir ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, zikir pagi dan petang yang dibaca oleh seseorang seperti sebuah perisai. Perisai yang menjadi pelindung. Ketika perisai itu semakin kuat, seseorang pasti akan semakin aman. Ada orang yang memanah, ada orang yang menombak, dia tidak akan kena. Karena perisainya kuat. Yang lebih menarik lagi kata Ibnul Qayyim, apabila perisai itu semakin kuat dan semakin kuat, bisa jadi ketika ada orang memanah, ketika ada orang yang menyerang, panah itu kembali kepada orang yang menyerang, kata beliau. Ini penjagaan dikarenakan zikir. Syekh Ibnu Utsaimin juga menyampaikan hal yang serupa. Kata beliau, zikir pagi dan sore itu bisa lebih kuat daripada dinding Ya'jud dan Ma'jud. Dengan syarat ketika seseorang membaca, hatinya hadir ketika dia membaca. Dia membaca dengan ikhlas. Itu pengaruh zikir. Tergantung kepada keikhlasan membaca dan kehadiran hati di saat membaca. Mungkin ada orang yang merasakan, kami merasa berzikir, tetapi kurang mendapatkan perlindungan. Mungkin salah satu masalahnya, zikir itu baru sebatas dengan lisan, belum diiringi dengan kehadiran hati. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, setiap kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah. Di antara hal yang paling kita ingin dilindungi oleh Allah adalah agama kita. Ini yang paling penting. Orang beriman, nomor satu bagi mereka yang selalu terdepan adalah agama. Maka orang beriman yang paling mereka inginkan adalah Allah bisa menjaga agama mereka. Salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap agama seseorang adalah Allah hidupkan seseorang dalam keadaan Islam dan Allah wafatkan juga dia dalam keadaan Islam. Ini bentuk penjagaan dari Allah. Hidup sebagai seorang muslim, kecil muslim, remaja muslim, pemuda muslim, menikah muslim, kakek nenek muslim, sampai meninggal dunia kita ingin menjadi seorang muslim. Makanya tidak heran Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, setiap kali khatib Jumat berpesan untuk bertakwa, selalu disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Dan di antara bentuk penjagaan Allah kepada agama seseorang, Allah wafatkan dia sebagai seorang muslim. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat. Para ulama menyebut perkataan yang teguh di sini adalah la ilaha illallah. Allah teguhkan dia dengan mengucapkan la ilaha illallah dari hidup sampai nanti dia meninggal dunia. Dan ini juga senada dengan firman Allah dalam ayat yang lain. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam akidah tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika mereka akan meninggal dunia, ada malaikat yang Allah turunkan. Apa kata malaikat kepada mereka yang akan meninggal dunia? Allah takhafu, jangan takut terhadap apa yang akan terjadi. Wala tahzanu, jangan khawatir dan sedih atas apa yang sudah terjadi. Wa abasyiru, berbahagialah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Maka tidak heran ada orang yang ketika meninggal dunia kita lihat wajah mereka tersenyum karena mereka mendengarkan ucapan dari malaikat tadi. Ada ketenangan yang dihadirkan oleh malaikat kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk penjagaan Allah kepada hamba adalah Allah menjaga anak keturunan seseorang karena kesolehannya. Dan ini bisa kita lihat dalam surat Al-Kahfi.
Kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir lewat di suatu kampung. Meminta bantuan, tidak ada bantuan dari kampung tersebut. Ketika akan meninggal kampung, Nabi Musa dan Nabi Khidir melihat sebuah rumah yang hampir roboh. Nabi Khidir perbaiki rumah tadi. Ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Khidir, orang kampung ini semuanya jahat, semuanya pelit, gak ada yang mau bantu. Tetapi kamu bantu rumah ini tanpa meminta upah. Kenapa demikian?" kata Nabi Musa. Dijelaskanlah oleh Nabi Khidir, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha." Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, rumah yang hampir roboh ini milik 2 orang anak yatim. Di dalam rumah itu ada harta mereka. Wa kana abuhuma sholiha, dan orang tua mereka semasa hidup adalah orang soleh, orang yang taat kepada Allah." Maka disimpulkan oleh para ulama di sini, dengan kesolehan yang dimiliki oleh orang tua, dengan ketaatan orang tua kepada Allah, maka Allah akan menjaga anak-anak mereka. Salah seorang generasi tabi'in, Sa'id bin Musayyib, mengatakan, ketika saya sedang sholat, kemudian saya teringat dengan anak saya perpanjang, saya perlama sholat saya. Harapan saya dengan sholat saya, dengan doa saya, Allah menjaga anak-anak saya. Ulama tabi'in yang lain, Muhammad bin Al-Munkadir, mengatakan, dengan kesolehan seseorang, Allah akan menjaga anak-anak dia. Allah akan menjaga keluarga dia. Allah akan menjaga kerabat dia. Bahkan Allah akan menjaga orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama selalu berusaha menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dijaga. Kita jaga sholat kita jaga sumpah yang kita ucapkan, dan kita jaga seluruh anggota tubuh kita. Mudah-mudahan dengan menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dijaga, Allah berikan penjagaan kepada kita, Allah lindungi kita dari musuh-musuh kita, Allah selamatkan kita dari orang yang ingin bermakar, dan Allah hindarkan kita dari musibah ketika musibah datang. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.